Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibta Latif. Di sini saya akan menerangkan tentang model kurikulum pendidikan jasmani. Subjudul yang saya berikan yang pertama adalah Developmental Education Movement, Sport Education, Personal Meaning, dan Health Related Physical Fitness. Yang pertama adalah Developmental Education. Pendidikan berkewajiban menciptakan suatu lingkungan belajar yang mengetahui dan memajukan potensi peserta didik. Melograno menyatakan bahwa karena peserta didik menghakimi perubahan tahapan pendidikan, perkembangan dan pola pertumbuhan selama belajar, maka pendidikan meningkatkan ranah kognitif, psikomotor, dan efektif. Setiap anak memiliki timing dan pola pertumbuhan dan perkembangan serta tingkat perkembangan belajar yang berbeda. Program pendidikan jasmani harus sesuai dengan tahapan perkembangan dan tingkat belajar anak. Sumbangan pendidikan jasmani terhadap tingkat maksud merupakan inti dari pendidikan lewat pendidikan jasmani. Hal ini berarti bahwa keterampilan dasar diajarkan di sekolah dasar, diikuti oleh berbagai jenis aktivitas dan unit tema termasuk olahraga sepanjang hayat di sekolah lanjutan. 95% kurikulum pendidikan jasmani sekolah dasar di Amerika Serikat adalah model ini karena dipercaya bahwa semua ranah peserta dikembangkan secara seimbang. Tujuan model ini adalah kepuasan diri, kompeten melalui aktivitas jasmani, memiliki kepatuhan individu, mampu bersosialisasi dan menekuni pilihan secara bertanggung jawab, serta mampu mengintegrasikan pengalaman program yang dilaksanakan, mempunyai ciri sebagai berikut: pendekatan holistik dalam pencarian identitas pribadi yang beragam, kesempatan perkembangan untuk maksimal lingkungan sehat dan menjamin perkembangan individu. Yang kedua, saya akan menjelaskan model education. Model ini dikembangkan oleh Sidentop berdasarkan asas asumsi bahwa 1. Olahraga adalah bentuk lanjutan dari bermain. Yang kedua, olahraga merupakan bagian penting dari kebudayaan. Yang ketiga, peserta didik harus berolahraga lewat pendidikan jasmani karena asumsi kedua. Dan yang keempat adalah keikutsertaan peserta didik dalam olahraga harus serta dengan perkembangannya. Siento menyatakan bahwa pendidikan olahraga merupakan suatu model kurikulum dan pengajaran yang dikembangkan untuk program pendidikan jasmani, di mana peserta didik tidak hanya belajar secara lengkap bagaimana cara berolahraga, tapi juga belajar mengkoordinir, mengatur kegiatan olahraga. Peserta didik juga belajar bertanggung jawab secara pribadi dan keterampilan sebagai anggota kelompok secara efektif. Dengan melaksanakan model ini, kemungkinan peserta didik mempunyai pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk ikut serta dalam kegiatan olahraga. Syarat penting yang perlu diperhatikan dalam olahraga harus dimodifikasi sesuai dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan peserta didik, sehingga mereka bisa berpartisipasi baik secara individu maupun secara tim dalam kelompok ketika melakukan kegiatan olahraga. Tujuan yang ingin dicapai oleh model kurikulum sport education adalah 1. Meningkatkan minat peserta didik terhadap kegiatan olahraga agar mereka berpartisipasi secara sukarela. Yang kedua, mengembangkan pemahaman, kemampuan, strategi, dan keterampilan dalam berolahraga. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan lingkungan olahraga dan meningkatkan etika berperilaku dalam olahraga. Etika berperilaku dalam olahraga. Yang ketiga, saya akan menerangkan tentang personal meaning. Model personal meaning berdasarkan atas orientasi nilai integritas ekologi yang berfokus utama pada pencapaian nilai pribadi dan hal perkembangan individu secara holistik. Hal ini berkaitan dengan perkembangan individu dalam konteks sosial tertentu dan meningkatkan pertumbuhan akan bertanggung jawab sosial. Model ini percaya bahwa usaha pendidikan diarahkan kepada perkembangan warga dunia yang siap untuk berperan serta dalam usaha bersama membangun masyarakat dunia yang lebih baik. Model ini berdasarkan asumsi bahwa agar suatu pengalaman pribadi pendidikan bagi pelakunya, maka proses tersebut haruslah mempunyai manfaat dan pentingnya bagi individu. 20 tujuan dalam model ini telah diidentifikasi, kemudian dikelompokkan menjadi 3 kategori. Pertama, bergerak untuk memenuhi potensi
perkembangan individu yang terdiri dari efisiensi psikologi. Yang kedua, kesejahteraan psikologis. Kedua, bergerak untuk beradaptasi dengan menguasai lingkungan fisik, meniru lingkungan yang terdiri dari orientasi ruang, memanipulasi objek. Yang ketiga, bergerak agar bisa berhubungan dengan orang lain atau interaksi sosial yang terdiri dari berkomunikasi, berhubungan dalam kelompok. Yang ketiga, terlibat dalam peristiwa budaya. Itulah dari personal meaning, tujuan dari personal meaning seperti itu. Yang keempat, saya akan mengangkat tentang health related physical fitness. William Anderson mengembangkan model ini. Pemeliharaan dan peningkatan status kebugaran jasmani Patrick merupakan fokus utama programnya. Perencanaan model ini berasumsi bahwa aktivitas jasmani merupakan dari gaya hidup yang sehat dan bahwa perkembangan gaya hidup yang demikian memerlukan pengetahuan mengenai kebugaran jasmani yang meliputi hubungan aktivitas dan kesehatan, keterampilan jasmani yang menyehatkan, dan komitmen terhadap latihan. Menurut Melograno, meliputi prinsip pengetahuan dan latihan, desain program dan latihan individu berdasarkan prinsip-prinsip kebugaran. Bentuk aktivitas jasmani yang dikembangkan kebugaran kesadaran akan pemeliharaan kebugaran jasmani. Ross yang dikutip oleh Fett dan Hone 1994 membuat tujuan program bertingkat seperti anak tangga. Tujuan dari 5 tahapan yang selalu selaras dengan perkembangan penguasaan jasmani. Pertama, melaksanakan latihan secara teratur. Yang kedua, memperoleh kebugaran jasmani. Yang pertama, melaksanakan latihan secara teratur, mempelajari kebiasaan pribadi, belajar berlatih secara teratur dan menikmatinya. Yang kedua, memperoleh kebugaran jasmani, memperoleh kriteria bugar yang kompeten, kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan, belajar membuat tujuan kebugaran jasmani dan pribadi yang realistik. Yang ketiga, pola kebugaran jasmani, yaitu memilih aktivitas pribadi dan mengevaluasi program latihan dan olahraga. Yang keempat, mengevaluasi diri, yaitu menguji kebugaran jasmani sendiri dan menerjemahkan hasil tes. Yang kelima, memecahkan masalah dan membuat keputusan seperti merencanakan program dan menjadi seorang perilaku yang berpengetahuan. Menitik beratkan pengetahuan, sikap, dan perilaku program kegiatan yang berkelanjutan dan menguji regularitas serta penilaian individual adalah karakteristik program yang ada dalam model ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila topik wadaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.